Jadi ceritanya tuh gini bang ya. Ah, Saat itu saya masih lajang. Saya bekerja jaga malam di suatu PT. Ya, pada saat itu namanya masih PT Chevron ya. Dan sore hari saya berangkat kerja. Yang biasanya saya itu nongkrong di warung depan gang setiap saya berangkat kerja. Tapi pada saat ini saya tidak nongkrong, langsung aja ke tempat kerja. Pada saat itu cuaca mendukung, ya, bagus-bagus saja ya. Saya langsung ke tempat kerja. Sampai di tempat kerja itu sekitar jam 6.15. Kerja saya itu ya, menjaga mobil, ya, dump truck yang angkat tanah itu bang ya. Pada saat saya sampai di sana, ya biasanya saya sampai ya seperti biasa menerima surat terima dari petugas yang mencatat berapa unit yang ditinggalkan dan kelengkapannya apa-apa saja. Namun pada saat itu biasanya saya dan petugas yang mencatat ini ya sering bercanda. Namun pada saat ini, di saat saya menegur dia, karena saya lihat wajahnya pucat. Bang aman? Ya seperti biasa, namanya orang sering bercanda kan. Bang aman bang, gitu kan. Namun pada saat itu saya tidak jawab, tidak digubris sama sekali, bahkan tidak senyum. Nah di situ saya mulai berpikir ya, masih berpikir bagus lah, yang mungkin dia lagi sakit kan gitu. Oke, semua barang sudah, semua suratnya sudah diserahkan sama saya baca, baru saya keliling ngecek ngecek semua mobil, cek cek cek. Saya cek satu persatu komplit. Oke, saat saya cek komplit, namun biasanya petugasnya ini nunggu memastikan kalau keadaannya komplit gitu. Namun pada saat ini saya kembali dari pengecekan, petugas ini sudah tidak ada di situ lagi, sudah tidak ada di pos. Nah, saat itu sih saya tidak masalahkan itu karena ya semua barang juga komplit juga. Oke, berjelang waktu sekitar jam 6.30, saya duduk di pos. Saya duduk di pos. Pada saat itu saya mau hidupkan api unggun seperti api-api bakar gitulah. Pertama-tama yang saya dengar itu ialah suara mobil itu bang buang angin, gitu. Saat saya dengar gitu, saya juga masih berpikir positif. Ah ya mungkin itu terlepas. Namun saat saya mau nyantik mancis itu, dia satu kali lagi membuang angin, gitu. Wah, kalau situ memang saya sudah mulai merinding. Situ saya mulai merinding, saya naik ke atas. Itu api sudah saya hidupin dulu, saya naik ke atas. Tiba-tiba itu api, nggak ada angin, nggak ada hujan bang, mati. Yang tadinya sebenarnya sudah hidup mati tiba-tiba. Tuh saya sudah mulai merinding, mulai besar suara saya, eh kepala saya. Ya biasanya kami jaga malam di tempat kegelapan, memang kami dijatah 5 liter solar, kami dijatah itu untuk ngidupin lampu-lampu gitu. Saya merinding tapi saya tidak ada rasa ketakutan seperti itu bang ya. Ya saya berpikir, kami kan sudah membuat itu lampu-lampu yang dari kaleng itu bang ya. Kami udah buat itu, terus itu 5 liter itu biasanya nggak habis satu malam, paling itu habisnya 2 liter. Itu saya isi full semua itu bang, saya isi full semua itu lampu-lampu itu, ada sekitar 6 lampu saya isi full. Tuh saya kelilingin semua di mobil itu, saya keliling mobil itu.
Pas selesai saya ngeletakin lampu terakhir, itu membuang angin lagi bang mobilnya. Tapi itu panjang itu. Setelah buang angin itu, setelah buang angin itu di atas mobil itu, saya tidak ngelihat, tapi suaranya deng tang gitu. Seperti ada yang memukul itu di atas mobil. Jadi saya buru-buru lari. Ya saya masih berpikir positif kalau itu manusia gitu loh. Jadi saya takut nyawa saya gitu kan. Ya mobil kan berbaris rapi. Jadi saya ngambil senter, buru-buru ke pos. Saya senter dulu. Tak ada siapa-siapa bang. Tak ada siapa-siapa. Jadi saya mau balik ke pos itu, pukulannya bang, besar sekali bang. Nah kalau itu memang saya udah fix kalau memang itu dia. Saya lari ke pos, saya tutup pos, tapi lampu luar saya hidupin. Lampu luar itu, lampu teplok itu saya hidupin dua, satu di depan, satu di samping kaca yang bisa ngeliat keluar. Saya tutup tuh. Wah. Jadi setelah saya tutup semua itu bang ya, itu barulah mulai asli suaranya bang, asli suara itu bang. Mobil itu kena pukul bang, gitu. Semua mobil itu kena pukulin. Kalau di situ saya berpikir memang saya ikhlas sekali, asal kalian tidak jangan ganggu aku. Saya ikhlas sampai dapat jam 7 malam. Biasanya kamu jam jaga malam ini ada 3 orang, tapi kalau yang menerima surat terima itu memang wajib 1 orang duluan gitu bang. Sampai jam 7 malam teman-teman belum datang. Terus sudah itu ada satu mobil bang, ada satu mobil yang lampu sorotnya hidup bang. Itu tepat ke pos saya. Kalau itu memang saya sudah mau pulang bang, sudah mau pulang. Namun di saat kejadian itu ada sorot lampu motor dari jauh yang menuju ke tempat itu teman saya memang. Namun sebelum itu sebelum itu motor sampai bang, memang jelas suara dia bang, ketawa gitu, ketawa suara cewek. Sebelum sampai itu, sampai kawan saya motor yang sudah mulai dekati pos, saya udah gak gelegah. Sampai ke pos, motornya turun teman saya. Kamu kenapa? Bertanya seperti itu. Ya saya pribadi juga tidak mau menceritakannya, dan saya ceritakan pun percuma kan gitu. Ya saya bilang aja tidak apa-apa gitu. Tapi bapak ini tahu kamu diganggu ya, saya gitu. Kok bapak tahu? Ya saya sering juga seperti itu, kata bapak ini. Aku bilang gitu. Tapi kamu tadi ada berharap nggak temanmu datang gitu, kan bilang bapak ini kan. Bapak ini cakap sama saya seperti itu bang. Jadi saya tidak tahu apa maksud dan pertanyaan seperti itu. Enggak, saya nggak ada berharap teman-teman datang, aku bilang gitu. Baguslah, kata bapak itu. Kalau kamu berharap temanmu tadi datang kian, ada teman yang datang, pasti orang lain datang. Gitu pertanyaan. Di situ saya merinding. Betul. Lampu sorot ini bapak itu yang matiin. Ya di situ panjang lebar cerita bapak itu. Ya di sini ada sekitar 3. Ya kadang juga bawa teman-temannya kata gitu. Ya saya percaya aja bang. Soalnya yang terjadi itu, yang diceritakan bapak itu terjadi pada saya gitu loh. Nah itu dia bang, kejadian horor yang saya rasakan pas saat kerja jaga malam.